Haleluya, apa kabar? Senang kembali jumpa dengan saudara. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Saya sedang ada di Manala Cafe dan Resto ya, di Jalan Raya Sawangan, Depok. Dalam rangka ada ibadah ya, penyegaran rohani kaum wanita dari GKMI Bukit Hermon, Jalan Flamboyan, Depok. Jadi lihat suasana bagus, kok hati tergelitik untuk sampaikan firman Tuhan. Lalu saya buka ayat dan saya dapat Daniel pasal 6 ayat yang ke-10. Ini hebat sekali saudara. Tuhan titip pesan buat saya dan buat saudara untuk kita hidup bisa seperti Daniel. Dan cerita ini dijadikan kebenaran firman Tuhan oleh Tuhan. Nah, ini luar biasanya adalah begini saudara. Ayat ini berkata demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Ditulis di sini dengan jelas, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Saya belajar dari bagian ini dan saya percaya saudara sudah membaca bagian ini atau tahu ceritanya. Ini cerita ketika Daniel mendengar ada berita bahwa setiap orang yang tidak menyembah dewanya raja akan dihukum mati. Dan Daniel adalah orang yang konsisten dengan itu. Lalu tentu terjadi pergumulan. Memilih takut sama raja atau jabatan dunia atau tetap setia sama Tuhan. Ada resiko ketika setia sama Tuhan dihukum mati. Tetapi ketika memilih jabatan atau memilih kesenangan dunia, maka dia tidak akan mati. Bahkan mungkin bertambah-tambah kekayaannya, kehormatannya di mata dunia. Dan Daniel mengajarkan kepada saudara dan saya, yuk pilih Tuhan. Tinggalkan dunia ini. Maksudnya kekayaan, jabatan, setia aja sama Tuhan. Dan pada akhirnya kita lihat Tuhan membela, jabatan Daniel tidak hilang, kekayaannya tidak hilang, bahkan lebih berlipat-lipat lagi dihormati oleh raja. Saudara pasti tahu orang yang mencelakai Daniel semua menjadi santapan singa. Daniel mendapat kedudukan yang lebih hebat lagi. Orang yang coba-coba menghina dihukum mati oleh raja. Dan raja sangat respect karena Daniel menunjukkan ketakutan dia, bukan ketakutan yang seperti manusia takut gitu terhadap sesuatu yang lebih besar, tetapi ketakutan dia terhadap hukum-hukum Tuhan itu adalah rasa hormat, respect bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang dia cintai dan bukan salah dia menyembah Tuhan itu. Tuhan yang diceritakan oleh orang tuanya, Tuhan yang membawa keluar bangsanya dari perbudakan, Tuhan yang memilih moyangnya Abraham menjadi saluran berkat bagi setiap keturunan dan menjadi Tuhan bangsa Israel yang sungguh-sungguh tak tergoyahkan. Itulah sedikit tentang Daniel. Dari situ kita belajar, kita tarik untuk kehidupan kita. Yuk, mungkin kita akan berada dalam persimpangan, tetapi hari ini pilihlah cara hidup seperti Daniel. Jabatan, harta, kekuasaan dunia yang saudara miliki, itu tidak boleh melampaui rasa cinta kita kepada Tuhan. Hari ini kalau kita mau menang dalam pertandingan hidup, lakukan seperti yang Daniel lakukan. Seperti yang biasa dilakukan apa? Berdoa sehari 3 kali. Ada masalah nggak ada masalah, tetap hubungan sama Tuhan oke-oke aja. Yuk, mari kita terus jalin hubungan kita dengan Tuhan. Kita terus oke-oke aja. Punya waktu baca firman, punya waktu bersekutu, punya waktu beribadah. Sehingga itu menguatkan kita untuk menentukan pilihan di dunia ini. Jabatan perlu, uang perlu, ekonomi baik itu perlu. Tetapi jangan pernah mengalahkan kita untuk lebih mencintai Tuhan dari semua apa yang kita kejar di dunia ini. Tetap semangat, tetap setia. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Tuhan Yesus memberkati.